Halo, perkenalkan nama saya Bobi Haryanto. Saya merupakan salah satu peserta latihan dasar CPNS lingkup KPUC Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPKSDM Provinsi Sulawesi Barat yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sebuah learning journal yang merupakan salah satu tugas dalam pembelajaran dasar ini. Selain itu, juga menjadi ajang untuk merefleksikan kembali materi dan pengalaman pribadi yang didapati selama mengikuti pembelajaran. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran agenda 1 ini terdapat dua metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu asynchronous learning dan synchronous learning, di mana kedua metode pembelajaran ini memberikan pengalaman belajar yang saling melengkapi dan memberi fleksibilitas sekaligus melatih kedisiplinan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah asynchronous learning atau pembelajaran asinkron, yakni model pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak secara bersamaan sehingga peserta akan belajar secara mandiri sesuai waktu yang ditentukan, atau dalam hal ini disebut juga pembelajaran MOOC. Yang kedua adalah synchronous learning atau pembelajaran sinkron, yang pembelajarannya dilakukan secara langsung dalam waktu yang nyata atau real time, di mana peserta dan pengajar hadir secara bersamaan meskipun berada di tempat yang berbeda. Dalam hal ini kami melakukan pembelajaran ini via aplikasi Zoom. Dalam pembelajaran asynchronous learning, saya melaksanakan pembelajaran secara mandiri melalui situs sibangkom.lan.go.id, di mana terdapat dua kelompok pembelajaran. Kelompok pertama dibagi dalam 4 agenda, dan kelompok kedua dibagi ke dalam 3 agenda pembelajaran. Dalam pembelajaran ini juga berisi aneka modul pembelajaran serta video pembelajaran yang membantu saya untuk mengetahui dan lebih memahami tentang materi sikap perilaku bela negara yang berisi 3 materi pokok, yakni wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Dalam pembelajaran ini juga kami diberikan waktu selama 9 hari untuk mempelajari 2 kelompok pembelajaran yang terdiri dari 7 agenda pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran kami akan melakukan evaluasi dalam bentuk soal yang dikerjakan selama 120 menit untuk mengetahui sejauh mana pendalaman kami selama mempelajari materi yang telah disediakan. Dalam pembelajaran synchronous learning, kami melaksanakan pembelajaran secara real time dengan dipandu oleh Bapak Taufik SAGMM. Di sini kami boleh bertanya dan berdiskusi secara langsung serta mengungkapkan seputar pembelajaran yang kami lalui dalam agenda 1. Di hari yang pertama kami membahas materi tentang wawasan kebangsaan. Saya semakin memahami bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara Indonesia yang didasarkan pada rasa cinta tanah air, semangat persatuan, dan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Adapun tujuan dari memiliki wawasan kebangsaan adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menjaga keutuhan NKRI. Dalam materi ini juga menekankan kepada pentingnya 4 konsensus dasar kebangsaan kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi dan landasan hukum tertinggi, NKRI sebagai bentuk final negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa. Dan terakhir kami diberikan tugas kelompok, yakni membuat video yang memvisualisasikan kecintaan kami terhadap bangsa dan negara Indonesia, kemudian mengupload video tersebut pada sosial media kami. Dalam materi yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer, yaitu sebuah pembelajaran yang fokus pada proses mengamati, mengkaji, dan memahami masalah
masalah yang terjadi atau aktual di masyarakat dengan tujuan untuk mencari akar masalah, dampak yang akan ditimbulkan, sehingga kita dapat menemukan solusi yang tepat, seperti dalam konteks ekonomi, pendidikan, lingkungan, budaya, keagamaan, serta teknologi informasi. Terdapat 3 pembahasan yang dipelajari dalam materi ini, yakni tentang perubahan lingkungan strategis yang disebabkan oleh beberapa modal. Dalam pembahasan yang kedua mempelajari tentang strategis isu kontemporer, tapi terkait dengan isu kontemporer yang disarankan untuk diangkat adalah isu tentang tugas dan fungsi. Sedangkan dalam pembahasan yang ketiga tentang teknik analisis isu, kami mempelajari tentang isu kritikal, teknik tapisan isu untuk menyaring isu mana yang layak untuk ditindaklanjuti berdasarkan beberapa kriteria seperti APKL dan USG. Selain itu, kami juga belajar tentang teknik analisis isu untuk mengidentifikasi sebab dan akibat dari suatu isu sehingga solusi yang diambil kemudian lebih tepat sasaran dan berbasis data seperti menggunakan diagram fishbone atau analisis SWOT. Dan terakhir kami kembali diberikan 2 tugas, yakni yang pertama tugas individu dengan membuat video gerakan baris berbaris atau PBB, dan tugas yang kedua adalah tugas kelompok dengan membuat analisis isu kontemporer sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Sedangkan untuk materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara, yang memberikan pemahaman bahwa bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara yang baik secara perseorangan maupun kolektif dengan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Bela negara memiliki beberapa nilai yang dapat dipelajari, yakni cinta tanah air, setia pada Pancasila, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dari materi ini juga saya diingatkan bahwa bela negara tidak selalu identik dengan perang. Di era modern ini, nilai-nilai bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas positif yang dilakukan oleh setiap orang, setiap warga negara sesuai peran dan profesinya masing-masing. Dan terakhir juga kami kembali diberikan tugas, yakni yang pertama dengan membuat video learning journal yang seperti yang saya buat sekarang ini. Dan yang kedua adalah menyusun RABN atau Rencana Aksi Bela Negara yang kemudian akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja. Terakhir, materi ini mengingatkan kita bahwa menjadi ASN bukan hanya soal profesionalisme, tapi juga soal nasionalisme. Melalui wawasan kebangsaan dan bela negara, kita dipanggil untuk menjadi pelayan publik yang setia kepada negara, menjunjung tinggi persatuan, dan siap mengabdi dengan sepenuh hati. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain.